guys, sekarang ini aku pengen membahas tentang berbalas dendam. Yes, ini film yang lagi viral dari Prime Video yang diperankan oleh Reza Rahardian. Jadi Adam yang diperankan oleh Reza Rahardian harus menghadapi suatu kenyataan bahwa pada saat rumahnya dirampok, teman atau lebih tepatnya keluarganya, yaitu adalah anak dan istrinya, itu terbunuh. Tapi dia tidak bisa apa-apa sampai sekarang. Selama film ini berjalan, si Reza Rahardian ini atau Adam ini masih ngerasakan bahwa tidak bisa mengikhlaskan gitu ya, tidak bisa mengikhlaskan atau ngerasa trauma dengan kejadian itu, sehingga Reza Rahardian ini atau Adam ini tidak bisa fokus dalam kerjaan, tidak bisa melakukan apapun karena trauma yang mendalam tersebut. Di suatu ketika pada saat dia terapi ke psikolog, salah satu psikolog ini menyarankan bahwa kita justru harus mengingat trauma itu supaya kita bisa come over di sini maksudnya berdamai dengan si trauma itu. Tetapi Reza Rahardian ini atau Adam ini ngerasa bahwa sebenarnya si traumanya ini tidak akan bisa terlupakan gitu ya. Jadi dia akan selalu terbunuh oleh traumanya sendiri karena dia tidak bisa melakukan apapun pada saat kejadian itu. Si Adam ini pada saat pulang dari psikolog sebenarnya dengan kondisi yang emosi, dengan masih terpuruk dengan trauma tersebut gitu ya, tiba-tiba bertemu dengan salah satu pembunuh yang sekarang menjadi supir taksi. Dia adalah pelaku dari pembunuhan, salah satu pembunuhan dari pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Tentu Reza Rahardian yang diliputi oleh dendam membalaskan hal itu, maksudnya berusaha untuk menghajar orang itu dan akhirnya orang itu pun ikut terbunuh. Dari situ dia ngerasa dia harus menyelesaikan semua ini dengan bertemu kepada setiap pembunuh atau bisa dibilang pelaku pembunuhan dari si anak dan istrinya. Adam ini ngerasa bahwa ngeliputin salah satu si traumanya ini tidak akan bisa terpenuhi jika dia tidak membalaskan hal tersebut. Makanya judulnya berbalas dendam. Di film ini kita ngerasa banget ya sebenarnya, maksudnya gini, kita ngerasa banget film thriller Indonesia yang satu ini nih berkualitas gitu, karena jarang sekali ya film Indonesia yang bergenre thriller ini, bukan horor sekali aja. Aku ngerasain banget trauma yang Reza atau Adam ini rasakan. Adam ini ya ngerasain bahwa walaupun udah 2 tahun bahwa dia tuh tetap ngerasa bersalah karena memang tidak bisa melakukan apa-apa ketika kejadian itu. Aku ngerasain banget kejadian atau trauma yang dirasain sama Adam ini. Mungkin kasusnya agak sedikit berbeda kali ya, tapi di sini ketika kita punya masalah
Aku setuju bahwa masalah itu tidak bisa dilupakan. Aku sangat setuju. Karena aku pun 2 tahun lalu ya aku punya trauma yang sedikit meliputi aku sampai sekarang. 2 tahun lalu aku kan disabilitas. Aku cuma minta orang-orang itu memberikan aku kesempatan untuk belajar hal-hal sederhana seperti naik kursi ke toilet sendiri, seperti naik kasur, seperti mondar-mandir ngambil barang sendiri gitu. Tapi aku bilang ke orang-orang itu pakai ruang tamunya karena aku tidak akan mengganggu mereka karena aku akan sibuk terapi. Bayangan aku awalnya gitu. Karena mereka yang minta sebenarnya yang menyemangati aku sebenarnya ya waktu beberapa tahun sebelumnya, ayo kamu bisa melakukan ini, melakukan itu, melakukan itu sendiri. Tapi mereka memberikan respon yang kurang baik. Sehingga ada satu alasan kenapa aku harus terpancing emosi lebih tepatnya pada saat itu, karena memang aku ini udah susah payah loh. Mereka itu seorang-orangnya tidak memberikan kesempatan. Karena kenapa aku kecewa? Karena memang mereka yang mau aku melakukan itu. Menurutku, maaf, terapi pakai alat tuh nggak begitu penting. Yang penting aku ngelatih ototku untuk melakukan segala macam yang sebenarnya orang normal bisa lakukan. Tetapi mereka malah tidak mempersilahkan aku melakukan itu. Aku ngerasain karakter Adam ini traumanya seperti apa, yang sangat dark sekali dari tone filmnya juga. Karena memang aku juga ngerasain bahwa setiap hal yang membuat kita trauma beda ya sama marah biasa ya. Mungkin kalau marah biasa terus tidak membuat kecewa atau trauma mungkin bisa dilupakan begitu aja. Cuman kalau trauma bisa dibilang sulit untuk dilupakan sebenarnya. Yang membuat aku trauma adalah salah satu tamu begitu nyampe dia ngomelin anaknya. Ya itu sepele sih. Maksud aku pada saat itu adalah just sit down. Maksudnya kamu baru nyampe lah, duduk aja dulu, biarin anakmu main-main dengan danangnya. Anaknya juga baru duduk dan nggak tahu main apa. Itu salah satu aplikasi, dan aku yakin itu aplikasi juga baru dinyalain. Maksudnya duduk aja dulu sebenarnya untuk ya kan kamu tahu, duduk aja dulu, biarin anakmu main dulu. Kalau memang ada yang tidak benar baru ngajar. Nah ini anaknya baru duduk, dia langsung ngomelin di depan aku, dan aku membuat tidak nyaman. Itu yang membuat aku trauma sebenarnya. Kenapa aku bilang aku ngerasain banget bahwa apa yang dirasakan sama Adam ini sulit untuk bisa dibilang dilupakan, karena memang kalau udah trauma tuh kayak ada pertanyaan, mau ngapain lagi. Apalagi di cerita film ini dia kehilangan istri dan anak. Kayak misalnya
aku ketemu orang itu juga ngerasa tiap ketemu orang itu ya sampai sekarang masih ketemu. Aduh, ini mau ngapain lagi sih nih orang, nih ngapain lagi sih nih orang gitu. Walaupun udah 2 tahun ya, sama juga melatar ceritanya. Nah, apalagi Adam yang kehilangan istri dan anaknya, dan itu aku yakin ngerasa hampa banget hidupnya gitu. It's just a stick. Kenapa aku bilang aku ngerasain apa yang dirasakan Adam ini? Mungkin seperti psikolog ini ngomong gitu ya, udah lupain aja rasa kesalnya, lupain aja, overcome aja, berdamai aja dengan itu. Mungkin kita bisa berdamai, tapi kita tidak bisa melupakan. Suatu trauma itu sebenarnya nggak bisa begitu aja dilupakan. Mungkin akan kita ingat seumur hidup. Apalagi aku orang yang ingatannya cukup baik di masa-masa lampau. Kalau pelajaran sih lupa terus gitu ya, tapi kalau ingatan apa yang aku lewati itu aku cukup baik. Jadi yang aku bisa bahas dari film ini adalah bagaimana cara Adam berdamai itu sebenarnya cuma bisa Adam temukan pada saat Adam seiring berjalannya film ini Adam bisa melupakan dengan baik ya, mungkin gitu. Tapi ya sampai akhirnya Adam bisa melupakan hal itu atau berdamai dengan hal itu, atau at least memiliki kedamaian hidup setelah hal yang tidak bisa dilupakan itu, perlu waktu yang sangat panjang, perlu suatu hal yang membuat paling tidak lupa sebentar lah. Kalau bilang lupain aja dendamnya, lupain aja traumatiknya gitu, nggak bisa. Dendam sih enggak ya, tapi traumatik nggak semudah itu dilupakan. Itu saja yang bisa bahas dari film Berbalas Dendam ini. Jadi yang bisa kita bahas adalah seiring berjalannya waktu akhirnya Adam menemukan kedamaian walaupun tidak bisa mengembalikan kebahagiaan yang dulu. Bye guys.